Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'du. Faya ashabal fadilah, setuju pengurus Endura Tingkoel ngiring nerusaki pengurusan kitab Kak Dito. Namun sebelumnya pun bersama-sama ngaturaki pengurusan Umul Quran suratul Fatihah ila hadratin Nabiil Mustafa Rasulillah Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ribatil kan wa hadratil ulama Syekh Muhammad Hashim Asy'ari jami' man intama ilaihi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi bayani sunnah wal bid'ah. Panika pasal yang dalam rangakinna sunnah dan bid'ah. As-sunnah bid-dhammi wa tasydid kama qala Abul Baqa fi kulliyatihi lughatan at-tariqah walau ghairu mardiyah. Kata-kata sunnah dengan dibaca dhamma sinnya dan tasydid nunnya sebagaimana disampaikan oleh seorang ulama bernama Abul Baqa di dalam kitab kulliyatnya. Secara bahasa saya baca sunnah itu jalan atau thariqah walau ghairu mardiyah, meskipun jalan itu tidak diridhoi oleh Allah. Jadi kadang sekut orang baca sunnah. Secara kata atau secara bahasa saya maksud sunnah nikah artinya nikah jalan atau cara dalam kehidupan. Meskipun jalan itu tidak diridhoi oleh Allah, yaitu disebut sunnah, itu secara bahasa. Wa syar'an ismun li tariqatil mardiyah al-masluka fid din salakaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aw ghairuhu mimman huwa alamun fid din ka sahabah radhiyallahu anhum ila akhirih. Sedangkan seandainya sunnah secara syarak nikah suatu nama ismun li tariqah al-mardiyah, bagi suatu jalan yang telah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bacaan sunnah sebenarnya nikah secara syariat nikah jalan yang diridhoi Allah. Jadi mun tidak diridhoi Allah, jalan itu bukan sunnah. Nikah kalau masuk kepada pengertian secara syarak. Jadi napah jalan saya ampun keridhoin Allah, ini nikah sunnah. Napa-napa saya ridhoi Allah, mun Allah ridho berarti sunnah kini kan, tak usah repot-repot. Jadi tidak mungkin apa Rasulullah melakukan ini, apa tidak melakukan. Kapan la iridoin Allah kini ke sunnah kan kitab ini. Jadi wasya'an ismun li tariqah al-mardiyah al-maslukah, yang telah dilewati atau yang boleh dilewati, yang harus dilewati fiddin. Jadi saya hanya sunnah nikah fiddin, urusan agama. Urusan duniawiyah yang bukan urusan agama tidak perlu bawa kata-kata sunnah. Jadi sunnah nikah dalam hal agama, cuman agama ini luas jangkauannya. Ada urusan dengan Allah diatur oleh agama, ada urusan dengan tata cara ambil wudhu najis, tentang tata cara sholat, tata cara zakat. Nikah agama juga ada, dalam agama itu diatur urusan-urusan akhlak, diatur urusan-urusan gerak hati, diatur urusan-urusan hubungan dengan tetangga, dengan keluarga, dengan negara. Akhirnya jangkauan sunnah itu luas. Seperti ini. Saladaha Rasulullah, yang mana Rasulullah telah melalui jalan itu. Rasulullah nikah kocak orang saya morobak, orang saya apu compak. Artinya dalam segala hal itu terbaik Rasulullah. Jadi contoh-contoh yang telah dilakukan Rasulullah nikah arafaki jalan yang ampun diridhoi sareng Allah Subhanahu wa taala. Apakah hanya Rasulullah? Di sini di kitab ini disebutkan au ghairuhu. Lah ternyata atau selain Rasulullah yang telah melakukan satu hal dalam urusan agama yang hal itu diridhoi Allah, itu sunnah juga.
Saya contohnya selain Rasulullah, kas sahabati mimman huwa alamun fid din. Nyatana dari orang huwa tining Yaman alamun paneka orang ahli fid din dalam urusan agama atau layak atau menguasai dalam urusan agama. Contohnya saya kas sahabah, seperti sahabat-sahabat Nabi. Nah, radhiyallahu anhum, semoga Allah ridha ada sekapina sahabat. Pon. Kitab nikah menarik karena nengka itu disebutkan yang dilakukan Rasulullah itu sunnah atau selain Rasulullah, tetapi orang itu harus merupakan orang yang alimun fiddin, mimman huwa alimun fiddin, orang yang mengerti agama. Contohnya para sahabat. Nah, kalau memang yang dilakukan sahabat itu persis dengan yang dilakukan Rasulullah, persis, tidak perlu ada kata-kata selain Rasulullah. Paham ini? Kok di sini masih ada kata-kata selain Rasulullah? Berarti ada perilaku-perilaku sahabat yang tidak dilakukan Rasulullah, yang itu juga masuk pada agama. Dan nikah. Jadi banyak perilaku-perilaku sahabat ni keampun ridhoin Allah dalam urusan agama yang tak dilakukan oleh Rasulullah. Cuma kan itu lebih menarik boleh, lebih dalam boleh. Sahabat ini hanya contoh. Tetapi di sini ketentuannya siapapun. Mimman huwa alimun fiddin. Siapapun yang mengerti agama. Berarti selain sahabat itu masih ada yang melakukan suatu perbuatan yang diridhoi oleh Allah dalam urusan agama. Berarti semakin beda, seakan-akan beda dua Rasulullah pas selain Rasulullah. Rasulullah dan selain Rasulullah yang telah melakukan urusan-urusan agama yang diridhoi Allah itu sunnah. Yang selain Rasulullah nikah ternyata bukan hanya sahabat. Sahabat di sini hanya dijadikan contoh. Berarti selain sahabat bisa saja melakukan suatu perbuatan dalam urusan agama, tetapi itu diridhoi oleh Allah, itu jadi sunnah juga. Dan ini kesannya sunnah. Oke, pon sekaitoh pengantar saja. Jadi ngiring pada teritan kitab nikah ampun menjadi setong keris yang menegaskan bahwa Rasulullah itu memang contoh, tetapi sahabat juga bisa dicontoh. Selain sahabat juga bisa dicontoh dalam urusan agama. Yang penting orang-orang itu adalah orang-orang yang mengerti agama. Yang mengerti agama dan perbuatannya itu telah mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Saya ramun selain sahabat, ya nabi-nabi sebelumnya itu kan bukan sahabat. Nabi-nabi sebelumnya atau wali-wali setelah sahabat bisa. Ini pernah dilakukan oleh seorang waliullah yang ampun masyhur, ampun diketahui sebagai waliullah, karomahnya, barokahnya sudah bisa dirasakan. Nikah tidak bertentangan dengan agama, tidak bertentangan dengan yang dilakukan Rasulullah, tapi tidak dilakukan Rasulullah, tapi tidak bertentangan, yaitu sunnah. Tapi kalau bertentangan, bedakan antara bertentangan dengan tidak sama. Tidak sama belum tentu bertentangan. Kalau bertentangan tidak sama tapi menolak atau melawan. Lah itu bukan sunnah kalau bertentangan. Kalau bertentangan. Beda perbuatan-perbuatan dalam Islam nikah tidak dilakukan Rasulullah, dilakukan selain Rasulullah, tidak sama dengan atau tidak pernah dilakukan Rasulullah, tapi tidak bertentangan dengan yang diajarkan Rasulullah, itu sunnah. Jadi akhirnya seanya mabit nikah mastoda mati syariah, sesuatu yang bertentangan dengan syariat itu bid'ah. Kalau tidak bertentangan itu bukan bid'ah. Jelas lagi? Kayak kitabnya ampun jelas kayak itu kitabnya Risalatu Ahli Sunnah wal Jamaah. Nikah kening kocaaki paku buminya ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu tidak bisa dilawan kayak itu, tidak bisa. Apalagi pengarangnya kayak itu seorang Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari kayak itu foto nah.
Itu muridnya Syekhuna Khalil Bangkalan. Orang itu hafal Quran, hafal kitab hadis dari ulama hadis yang 7. Jadi mendapat gelar Hadratus Syekh. Ulama hadis yang jumhur ni petok. Di antaranya ni ke Imam Muslim, Imam Bukhari. Dan nikah katia Imam Bukhari, kitabnya nikah, kitab Sahih Bukhari, esena nikah 6.000 hadis. Satu ulama sudah 6.000. Al-Muwatta Imam Malik 7.000. Nikah. Sahih Muslim nikah 6.000. Nikah bisa hafal semua. Yang 6.000 milik Imam Bukhari hafal semua. Yang 7.000 milik Imam Malik hafal semua. Nah ini sekelas itu sudah mengarang kitab itu. Jadi tidak perlu diragukan sama sekali. Dan ini yang jadi pegangan. Ini sudah melahirkan wali-wali besar. Oke. Kita ambil contoh wali-wali yang sudah di jalan Kiai Hasyim Asy'ari ini kan. Kiai Hasan Genggong. Kita ambil contoh sekarang. Kiai Hasan Genggong. Nang daerah Keraksaan iki. Genggong ini kan Keraksaan. Sekitar 1 tahun yang lalu Tengkula ada pelatihan dasar nikah PD, pelatihan dasar kader penggerak NU. PD PKP, pelatihan kader penggerak Nahdlatul Ulama. Nikah 3 malam, 3 hari 3 malam. Daerah Cilputan. Di malam terakhir nikah Lora nikah asmana putran Kiai Wahid Cilputan nikah asmana Lora Sofwan Abbas. Lora Sofwan Abbas. Nikah menyampaikan pengalamannya di malam terakhir, testimoni, pengalaman. Apa testimoni yang disampaikan oleh Sofwan Abbas nikah? Sekadin toja pon Lora. Selama mengikuti pelatihan Tengkula selalu mengirim Fatihah ke Kiai Hasan Genggong. Karena Tengkula santrinya, karena Tengkula untuk Genggong. Ya mungkin Hasan Genggong ini Lombok. Muridnya Syekhuna Khalil yang paling tua, senal kainin Syekhuna Khalil. Dan karena untuk nengepontuk ke Kiai Hasan Genggong, Kiai pada benar guru Kiai Hasan Genggong pun. Tapi semangken saya muntuk. Kirim Fatihah terus amimpiah tak berhasil. 2 malam tak mepeh. Nah, baru tadi malam ada Beni Amimpeh tapi waktona menyanyikan lagu Yalal Waton. Fotonya Kiai Hasan Genggong nikah lesana nikah anyanyi akan anyanyi biasa. Itu bukti bahwa beliau adalah seorang waliullah. Beliau sama mengamalkan kitab ini, ajaran ini sama. Para Rabu ini wali-wali itu para Rabu Sinujah ampun di jalan seperti yang dijalani oleh Kiai Hasyim Asy'ari dengan bukti-buktinya. Yang kedua, ada satu bukti yang semakin tak bisa dibantah. Ada satu bukti bahwa ajaran yang kita anut warga Nahdlatul Ulama dan masyarakat luas, ada satu bukti yang tak bisa dibantah. Iki Kak Dito Rasulullah Kak Dinto ada busa Kak Dinto. Inna ummati la tajtami'u ala dhalalah fa idza ra'aitum ikhtilafan fa 'alaikum bisawadil a'dham. Saungkuna tang umat tak kira akompol di atas kesesatan. Fa idza ra'aitum ikhtilafan maka nalaikanlah terjadi perbedaan-perbedaan fa 'alaikum bisawadil a'dham. Maka kalian wajib mengikuti kelompok terbanyak. Ini perintah Rasulullah. Coba kalimat yang terakhir diperhatikan. Fa'alaikum bisawadil a'dham. Maka wajib kalian, yang dimaksud kalian nih kan semua umatnya. Wajib apa? Bisawadil a'dham. Anor kelompok yang paling banyak. Ini hadis yang tak bisa dibantah para Rabu Sengaja. Karena hadis nikah di tangan para ulama tidak ada yang berani menolak, tidak boleh menolak. Nikah sahih para Arab. Neng ijam yang sahih nikah gula nyongok hadis nikah sahih. Nah, siapa dulu yang mau tidak percaya hadis ini? Itu tidak percaya hadis. Kok bisa ada orang Islam tidak percaya hadis? Hadis itu ucapan Rasulullah.
tidak percaya ucapan Rasulullah itu masih iman apa tidak? Kecuali hadisnya itu maudhu. Kalau hadis maudhu memang harus ditolak dalam urusan yang terutama yang berkaitan dengan hukum syara. Nah, kalau hadis ini sudah jelas kesohihannya, umat Islam yang mana yang berani menolak hadis ini? Kalau sudah menerima, maka tinggal dipikir. Kalau sudah menerima, tinggal dipikir. Kalau mikir itu gampang, tapi menerimanya dulu itu yang sulit. Nah, kalau sudah menerima, ya mari dipikir, wong sudah ada akalnya. Nabi bilang dengan gampang, tidak sulit, wajib ikut kelompok terbanyak. Wajib ikut kelompok terbanyak. Kan tadi sudah percaya. Nah, sekarang lihat di lapangan. Siapa kelompok terbanyak Kak Dito? Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini bukti yang tak bisa dibantah di lapangan. Nah, karena ini ampun punya dasar yang kuat Kanjeng Nabi, maka kita tidak boleh ragu lagi amaliyah kita sehari-hari. Kaito ampun merupakan amaliyah seikarido insya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang dimaksud oleh kitab ini tadi. Meskipun itu bukan dari Rasulullah, yang penting tidak berlawanan dengan yang diajarkan Rasulullah, diamalkan oleh orang-orang yang mengerti agama, itu masuk sunnah juga. Jadi kita nikah kocak kelompok yang mengikuti sunnah, ahlus sunnah wal jamaah. Ini orang banyak, para sahabat ini ke jamaahnya mana, para wali ini ke jamaah. Dan kita inilah orang-orang tersebut. Ampun, itu ampun dipahami ini. Nikah situng poin ampun. Pada Rabu sesami mulja, dalam Al-Quran pada tabun Allah. Tabun Allah sekaito ala bidzikrillah tatmainnul qulub, dar sebelum mengarah. Wa tatmainnu qulubuhum bidzikrillah. Itu beda ayat ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Lah sebelum negara wah nika beda ayat, beda kata kalimat senika. Wa tatmainnu qulubuhum bidzikrillah senika. Dari mah kelopain beda. Bi gula ayat panika econgo para Rabu. Nah, apa saya maksud zikrillah? Dalam tafsir Jalalain. Nika, dalam tafsir Jalalain seputaki saya maksud zikrillah nika ay wa'dillah. Ay wa'dillah. Napa saya maksud wa'dillah? Wa'dun nika artinya janji. Wa'dullah, janji Allah. Apa yang dimaksud janji Allah? Yaitu surga. Mau neraka nika nyaman wa'id, ancaman. Al-wa'du nika surga, al-wa'id nika neraka. Dan dalam surat Yasin ka disebut debu dari Allah, innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun, fa subhanalladzi bi yadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Bigule como tafsir Yasin kalimat turja'un dalam tafsir Yasin nika ay ilal wa'di au ila wa'di. Muntak kalian rasa nikah ilal wa'di au ilal wa'di wal wa'id. Ilal wa'di wal wa'id. Turja'un yang dimaksud kembali kepada Allah. Pada orang yang siaran, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita milik Allah dan sesungguhnya kita kepada Allah kembali. Tapi saya maksud kembali kan pada surat Yasin wa ilaihi turja'un. Yang dimaksud kembali kepada salah satu dari dua tempat. Al-wa'du surga, al-wa'id neraka. Lalu bunuh Rasulullah wa madaru illa jannatun lima yattaqillah wa naru liman lam yattaqillah fa'lama. Di akhirat itu tidak ada tempat kecuali surga bagi orang yang bertakwa dan neraka bagi orang yang tidak bertakwa. Ini dalam keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak ada tempat selain surga dan neraka. Di akhirat itu hanya dua. Ini saya kocak al-wa'du ini ke surga, al-wa'id ini ke neraka. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Nika ayat ingat gula pon. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman,
wa tatma'innu qulubuhum, dan hati mereka tenang bidzikrillah, dengan zikir kepada Allah. Tapi maksud ada bunuh ulama ai biwa'dillah, harus mengikuti ulama tafsirnya, karena yang mengerti ini kan ulama. Maksudnya hati orang-orang yang beriman itu tenang dengan adanya janji Allah, yaitu surga. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ingat-ingat kalaban bedena swarga, maka atena orang Islam nikah tenang. Siapa nikah? Beni zikir saya maksud kak ruah swarga. Teti orang Islam nikah kalaban bedena swarga atena pas teti tenang. Coba semakin celing dalam hati kecilnya sampean kan yang terangan-angan itu masuk surga, sehingga tenang, dirasa tenang. Sampean tak toman ngitik, tak toman gelisah karena tak ada ancaman ke sampean bakal masuk neraka. Kan kehidupan sampean benar ini tak pernah panik, tak pernah takut, karena tidak ada ancaman dari Rasulullah sampean bakal masuk neraka. Kenapa sampean selama ini nikah nang tenang? Nikah karena sampean nikah tak andi ketakutan bakal masuk neraka. Mun sampean andi rasa takut bakal masuk neraka, sampean pakun ngitik. Kita nih ke andi rasa tenang. Debun Allah, huwallazi anzala sakinah fi qulubil mu'minin. Dialah zat yang menurunkan rasa tenang di dalam hati orang mukmin. Lagi nikah bidzikrillah ai biwa'dillah. Wa'dillah nikah al jannah, swarga. Jadi kula ban sampean nikah bakal masuk ke dalam swarga. Nikah. Pon. Diperkuat di dalam surat Duha, surat Ad-Duha, wala saufa yu'tika rabbuka fatardo, dan sungguh Tuhanmu akan memberikan kepadamu Muhammad sehingga kamu senang. Wala saufa yu'tika rabbuka fatardo, artinya nikah Allah makon dak malaikat Jibril kabala ka Muhammad apa saya pentah bingko ibirna saya penting atena Muhammad jadi bunga. Napa jawabna Nabi? La arda wa wahidun min ummati finnar. Abdina tak kira bunga malaikat Jibril kabala aki ka Allah selama masih ada satu saja umat abdina dalam neraka. Nika kan pada ben minta montro bunga abdina Allah maturaki ka Allah sekapina umat abdina pamasuk ke surga kabija apa kare tekatung mun ki beda karetung abdina tak kira bunga. Make pasahabat nang Firdaus. Matur malaikat Jibril Rabu nika pas ada bu malaikat Jibril, ya Muhammad basyir ummataka annahu man mata la yusyriku billahi ahadan dakhalal jannah. Wahai Muhammad, bahagiakanlah umatmu, sesungguhnya siapapun umatmu yang mati membawa iman pasti masuk surga. Tetin maksud gula anapah kajian rumus ahlus sunnah wal jamaah nika bigula dihubungkan dengan ayat-ayat Al-Quran dan hadis yang menjamin umatnya Nabi Muhammad masuk surga, karena kuleban sampean nikah pun lah tandi kesalahan sekali dalam ibadah ribun areh. Salat lah jelas nikah pun kot nikah ibadah mahdoh. Puasa haji sekat lah jelas pun. Semakin bagaimana dengan tambahan-tambahan yang merupakan ijtihad para ulama di antaranya seperti tahlilan maulidan. Kok hati kita tetap tenang? Wong Ki Hasan Ginggung itu tahlilan, Ki Khalil Bangkalan tahlilan, Ki Hasyim Asy'ari tahlilan. Apanya yang salah? Tidak ada. Di sini tadi sudah disebutkan. Salakaha Rasulullah aw ghairuhu mimman huwa alimun fid din kashahabah radhiyallahu anhum. Ini ke para rabu. Jadi dari Rasulullah ke sahabat, ke para tabi'in, para aulia, ke guru-guru sampai ke kita nikah satu ajaran. Satu ajaran. Cuman semakin nikah muncul fitnah-fitnah, kebohongan-kebohongan. Contoh, ada kelompok yang mengatakan zikir nyaring setelah sholat fardu itu bid'ah. Padahal di dalam kitab Sahih Bukhari juz 8 saya lihat hadis nomor 841 Rasulullah dan para sahabat itu kalau zikir nyaring.
itu bohong kelompok itu. Pasti kelompok itu tidak ketemu dengan Sahih Bukhari 841. Pasti tidak ketemu. Nikah. Para rabusan. Muntak keliru hadis sekaito. Kana raf'us sauti ba'dal maktuba ala ahdi Rasulillah. Al hadis au kama qala. Zikir dinyaringkan setelah sholat itu dari zamannya Rasulullah. Sahih Bukhari. Di kitab bulan ini saya melek Mekah ini juz 8 hadis nomor 841 atau 45. Kalau pain. Karena waktu gula nyengok nang Google nika nomor tak pada beneng kitab. Karena untuk nyengok ke nomor kitab nika gula karena tak apal nyengok Google gula berapa nomor hadis gula oning ka hadisnya cengok nomor bedeh nika bedeh perbedaan antara 841 sama 844 kalau tidak salah. Ya gampanglah menemukannya. Barangkali ada yang mendengarkan orasi saya ini tidak percaya, silakan Anda lihat sendiri di Sahih Bukhari. Kalau Anda belum lihat, Anda tidak boleh menolak keyakinan kami. Kalau Anda sudah lihat, kalau betul-betul ada, berarti Anda menolak. Anda bukan hanya menolak keyakinan kami, menolak debun Rasulullah. Anda itu orang Islam apa bukan? Kok berani menolak debun Rasulullah? Sekarang siapa yang zikirnya nyaring dan siapa zikirnya yang tidak nyaring? Jelas. Taiki? Jelas. Saporana mengukur kebenaran itu dari ilmu, bukan dari rajin sholat berjamaah datang lebih awal. Bukan begitu caranya. Bukan. Karena Eko LTB ini kak orang NU TB lengucak, tapi mereka rajin berjamaah kiai. Ini kalau tidak seken nih bahaya. Mau tak itu liberi ilmu nanti ke bahaya. Gue lagi ngabenteng ini kak. Cek ragu, ini cara ngukur orang ini bener apa salah. Benih dari mata, dari jebun Rasulullah, dari kitab ini contohnya. Dari hadis-hadis yang saya sampaikan dari tadi. Siapa nih kecarana? Paham kedua nih ke ilmu kedua nih ke pon ki? Oh. Semakin seterakhir tak cek benyan pengajin karena lebih senang sakuni sampian coraan. Sakoni pain. Seterakhir nih ke sakoni. Yang saya sampaikan nih hati-hati. Hati-hati. Pertama tolong jangan lihat saya. Semua yang disampaikan gula nih sebelum gula rembi lah beda. Siapa bu tak kung tangkung ki buru beda hadis, beda ayat. Taiki pon. Debu Syekh Abdul Qadir Jailani nih kasih terakhir saya kepada gula. Debu Syekh Abdul Qadir siapa nikah? Jika kan mau nang itu banyak pengajian dah insyaallah kau ngaji ongku banyak ilmu nah pengurus NU nih. Dabuna Syekh Abdul Qadir Jailani, iyyakum an tuhibbu ahadan aw tabghaduhu illa ba'da ardi af'alihi 'alal kitab was sunnah kaila tuhibbuhu bil hawa aw tabghaduhu bil hawa. Hati-hati kalian untuk menyukai suatu kelompok atau membenci suatu kelompok sebelum kalian teliti kelompok itu, perbuatan orang-orangnya berdasarkan Al-Qur'an dan sunnah, supaya kamu tidak suka karena hawa nafsu atau membenci karena hawa nafsu. Suka karena hawa nafsu itu dosa, sesat. Benci karena hawa nafsu itu dosa, itu sesat. Suka karena ilmu itu pahala, benci karena ilmu itu pahala. Tapi benih hawa nafsu, ilmu nikat lain soal hawa nafsu. Lah nih kan? Tidak bunuh Syekh Abdul Qadir Jailani mun anilai ya kelakon orang cek nilai dari hawa nafsona, nilai dari Quran dan hadis. Makle tak seneng karena nafsu, beciin karena nafsu. Makin seampun dan kula menyampaikan dalil-dalil Quran hadis bahwa kita nikah zikir nyaring itu sudah dari Rasulullah. Nah, sekarang yang menilai kita ini salah, yang benci sama kita itu karena ilmu, karena Quran hadis, apa karena hawa nafsu? Kalau karena Quran hadis, di hadis disampaikan bahwa Nabi itu zikir nyaring. Nikah kimun ledek nikah ki pakun ta'ambu kita acampo so kelompok saya zikir nyaring
Gini, kakek hawa nafsu sampai mati. Sehingga suul khotimah, sehingga mati tak ngiba iman. Karena ancaman dari Rasulullah, orang sekelakon nikah di luar agama, sangku agama, nikah akan suul khotimah, mati tidak bawa iman. Teti orang kuel maksudnya gula, jangan tertipu dengan tampilannya. Nikah para rabu. Pon. Karena kula mendengar debu-debu dari pengurus nikah menyentuh persoalan-persoalan ilmu yang sangat mendasar. Nikah tadi beban ke kula. Kan pengurus tidak paham nikah para rabu. Tadi beban apa? Karena tak paham takut ragu. Sedangkan untuk menerangkan keyakinan kita nikah melarat. Kan ku nerangkan kita nikah bener nikah melarat. Nikah sekali toh moga jadi ilmu manfaat amin. Wallahu a'lamu bishawab, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.